ngapain aja sih? Dan saat ini saya sudah bersama dengan kakak-kakak yang sudah berpengalaman dalam program kampus mengajar. Oke, langsung saja. Selamat pagi Kak Maylin dan Kak Elina. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Agar kita sharing-sharing ngobrolnya lebih enak, boleh masanya lebih bebas. Kakaknya sudah sarapan? Alhamdulillah belum. Oh iya. Kegiatannya apa aja Kak? Kesibukannya di akhir ini? Kalau untuk kalau saat ini sih sibuk-sibuknya ya kuliah pastinya. Kemudian kuliah kan lagi aktif-aktifnya sampai ada kegiatan UTS juga. Terus habis itu untuk kegiatan lain ya ngajar. Kalau untuk Kak Melin sendiri? Aku di sana sih. Soalnya saya juga ngajar juga. Oh, alhamdulillah. Sangat produktif ya, mesti pada masa pandemi seperti ini. Harus dong. Ya, sebagai mahasiswa itu harus tetap produktif walaupun ada pandemi atau apa. Ya, mantap-mantap. Bisa diulang dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membacakan biodata dari kakak-kakak yang ada di sini. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Kak Erina. Yang pertama yaitu nama Erina Romadona Salsabila. Alamat Jalan Abdul Rohim Yusuf Lamongan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tanggal lahir 9 Desember 1999. Warga negaraan Indonesia. Agama Islam. Email romadona@gmail.com. Kontak 089 530 462 674. Pendidikan formal MI Rodotul Ulum Yusuf Ilham, SMP Negeri 3 Gresik, SMA Negeri 1 Manyar, D1 Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Gresik, D1 Komputer Universitas Muhammadiyah Gresik, PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik. Selanjutnya yaitu pengalaman dari Kak Erina sendiri, yaitu yang pertama menjadi anggota IPNU IPPF Desa Yusuf Lamon, anggota himpunan mahasiswa guru suara dasar. Untuk moto hidupnya yaitu impossible itu miracle we try. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari Kak Maylin. Yang pertama yaitu nama Maylin Nuril Babar, alamat Jalan Pegadaian Indah, RT 13, RW 3, Gang 6, nomor 27, Manyar, Gresik. Tanggal lahir 27 Mei 2000. Warga negaraan Indonesia. Agama Islam. Email mailin@gmail.com. Kontak 08121716724. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Kak Maylin adalah MI Miftahul Ulum Pegadaian, MTS Al-Ibrahimi Manyar, SMK Yasin Manyar, D1 Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Gresik, D1 Komputer Universitas Muhammadiyah Gresik, PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik. Pengalaman berorganisasi Kak Maylin sendiri yaitu yang pertama menjadi anggota Karang Taruna Desa Pegadaian, anggota IPNU IPPF Desa Pegadaian, anggota AFIR Universitas Muhammadiyah Gresik, anggota Lima Musik Universitas Muhammadiyah Gresik, anggota himpunan mahasiswa guru suara dasar. Untuk moto hidupnya yaitu lurus, mantap, dan ajak. Ini adalah biodata dari kakak-kakak yang sangat hebat yang ada di sebelah saya. Selanjutnya, kita ini berada di acara sesi sharing yang santai tapi serius. Jadi teman-teman perlu diketahui kakak-kakak yang ada di sebelah saya ini kemarin habis melakukan kampus mengajar perintis. Nah, di sini apa sih Kak kampus mengajar perintis itu? Kampus mengajar perintis itu program yang diselenggarakan oleh MBKM, di mana itu kegiatan itu digunakan oleh mahasiswa untuk
membantu sekolah lain. Oh, kayak gitu. Kalau menurut Kak ini Ya, jadi program KMP itu kan kampus mengajar bisnis untuk program pertama yang diselenggarakan oleh MKM. Sebenarnya memang namanya itu KMP karena kita itu awal sendiri. Jadi pertama kali program ini dilaksanakan itu ya tahun yang kita itu 2020 yang diselenggarakan tahun lalu itu. Nah, ya masih dalam ya. Nah, itu yang diselenggarakan oleh MKM yang berkolaborasi dengan beberapa pihak. Ada di sana Kemendikbud, Jakarta, jadi ada Kemendikbud, BPP, dan dari perguruan tinggi juga, terus mahasiswa yang kita ikut itu, terus siswa yang kita tanam nanti. Jadi mereka itu berkolaborasi untuk mewujudkan program ini tercapai. oh ya kayak gitu. Kayaknya menjadi minat itu gimana Mbak? Terus bagaimana mulanya bisa kakak ini mengikuti program ini? Kalau untuk kita sendiri ya, awalnya itu memang apa sih kayak kita kan awal program ya, awal program KMP itu jadi itu ragu gitu. Kayak apa sih emang ngapain gitu. Terus kan program ini kan tadi udah dijelaskan ya, ditujukan untuk sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan. Jadi kan secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa sekolah ini itu sekolah tertinggal. Nah, apalagi di kalangan yang gini yang serba online, apa-apa daring, ya kita nggak pernah belajar secara langsung ketemu. Nah, untuk mereka sendiri awalnya gimana sih? Pengen belajar, ragu banget ya. Terus habis lama-lama kita mikir kayak, tapi kalau program ini kita jadikan pengalaman baru, kita jadikan sebagai acuan baru. Karena waktu itu juga kita memang belum seperti itu kan semester 5. Kalau di universitas ini kan kalau semester 5 itu kan belum menjalani KLP 2. Oh ya, masih semester 6 ya? Ya, KLP 2 itu masih semester 6, di mana KLP 2 itu kan isinya belajar di sekolah. Nah, memang itu ada program di semester 5, makanya kita bisa nih buat pengalaman baru, bisa nih kita ikut ini untuk terjun langsung ngajar di kelas itu gimana, dan kita tahu kalau di tempat-tempatnya penting gimana gitu. Terus kalau saya sendiri melihatnya di situ, akhirnya saya aku bisa ikut. Soalnya itu aku gini, akhirnya tuh kita tuh jauh dari perkataan kan akunya tuh kayak kita harus bagaimana kita seperti awalnya itu. Terus akhirnya kayak apa ketinggalan ya. Bisa pasti bisa ya. Ya, karena kan memang kalau dari saya sendiri ya itu nggak pernah kayak keluar dari rumah kita mau kita yang waktu itu kan pernah bacanya di luar kota ya. Jadi kalau di luar kota itu kan pikirnya apa jabatannya orang nih jadi sama orang-orang sekitarnya tuh kan bayangan kita kan di tempat tertinggal ya pikirnya juga di hutan terus kecil kita pelosok terus juga tuh tadi batu-batu gimana dia tapi lama-lama kan di sana mereka juga memberikan sosialisasi sebelum kita terjun ke program KMP ini, kita memang ada sosialisasi di mana itu juga tahu KMP itu bukan program yang tertinggal banget, jadi maksudnya kita itu bukan di tempatnya dia yang pelosok banget terus sampai kita nggak tahu gimana kayak nggak punya jadi ya tapi mereka bisa meyakinkan ya programnya kita ini bukan hanya kayak gini kayak dia ada sosialisasinya sebelumnya. Kalau boleh tahu padanya di mana Mbak? Kalau kalau kita berdua di SD Pagotan 02 Manajew. Tapi di sana itu kalau asrama kalau murah itu gimana? awalnya ya banget kita itu bingung dan kita tuh nggak tahu
nggak punya kenalan untuk cari kos atau apapun, jadi kita itu langsung menuju tempat. Dari sebenarnya itu kita mulai program. Dari satunya kita berangkat ke sana, kita cari kos, kita cari tempat untuk kita nanti di sana di mana kita lihat juga. Terus sebenarnya pas waktu awal kita sampai itu sempat kita ada konflik sama kayak biasa ya. Terus akhirnya kita dapat kos dan itu kosnya itu cuma ada tinggal satu kamar aja. Jadi kita itu satu kamar itu berempat. Itu juga besar gitu loh, kayak ya cukup buat tidur lah, tidur berempat gitu. Tapi waktu itu dari senangnya kita masuk ke sekolah, kita tanya-tanya, ya kita saling informasi gitu ya, dari informasi, dari tempat tinggal ada yang guru-guru gitu. Di sini ada apa-apa, akhirnya dikasih tahu, oh mbak ada rumah kosong. Dan rumah kosong sih ada rumah. Dan tempat yang sangat umum itu, punya pemiliknya juga. Jadi tempatnya itu cuma dibikin ya. Kayak malam. Jadi akhirnya kita memutusin nggak bersaki pindah ke kontrakannya. Berarti ada bayar ya Pak? Betul ya. Oh jadi kayak sewakan gitu ya namanya. Ya, tapi ya lumayan ya. Soalnya itu yang kontrakannya itu lebih besar, terus biayanya juga kalau misalnya dibagi berkali itu lebih murah. Dan juga fasilitasnya juga itu fasilitasnya oke. Itu sebenarnya itu satu program itu berapa hari Kak? Satu minggu, bulan? Bulan. Bulan di sana. ya kurang lebih 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan. Nah, berarti itu Oktober, beli itu Desember ya. Kurang lebih 2 bulan. Mau tahun dari itu Berarti kakak-kakaknya jadi itu nggak ada yang nganter atau gimana? Mungkin ada dosen pendamping ataukah ada? Nah, di kenalan kita ya, kenalan kedua ini program. ya, kalau di program KMP ini memang ada dosen, namanya dosen pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan. Di sini itu nanti yang mengarahkan, yang kasih tahu menurut kita, oh ya mbak gini setelah kalian dari sini ke sini itu yang menurut semuanya DPL, namanya DPL kalau kita nyebutnya ya. Nah, betul. Jadi itu tugasnya mereka itu ya kayak mengawasi kita, membimbing kita, mengarahkan kita, DPL sendiri. Kalau cara beradaptasi di sana, sosialisasinya gimana Pak? Bagus sih. Saya orang-orang di sana kayak welcome sama kita. Nggak apa kayak Beda-bedakan dia. Awalnya memang kalau dari pengalaman kami ya, ini kan di masa pandemi. Mungkin awalnya memang ada yang kayak minta surat kesehatan, minta surat bebas COVID gitu. Tapi untungnya di banyak yang gini, malah nggak gampang banget. Kayak ini, bahkan kalau butuh apa, hubungannya sama apa? Tapi kita kontak kita dalam pernah gitu. Kayaknya itu nanti terus habis itu kita ke rumah aja. Oh iya betul ya. Kita tuh benar-benar nggak ada air, kita sampai mandi, nggak bisa masak dan ini yang bingung kita mau kemana. Kan kita kalau ada masalah cuma kan kita tuh nggak enak gitu loh kalau Mau ada di kolam, mau apa-apa di musola kan nggak enak. Akhirnya kita nggak suka, kalau kita ke rumah RT. Persyaratan apa aja Pak untuk mengikuti program ini? Apakah sebelumnya harus ada kayak pengalaman, kamu mengajar atau kayak gimana? iya sih harus ada pengalaman mengajar. Oh kayak gitu. Jadi sebelum kita ikut program ini kita harus ada pengalaman mengajar juga maksudnya. Ya, jadi untuk persyaratannya sendiri itu ada banyak. Oh iya. Ada beberapa sih. Nah, itu ada yang pertama itu mahasiswa aktif minimal semester 5. Atau ya dulunya kita pengalaman di semester 7 ya. Terus itu kayaknya Yang setuju itu sudah sudah zaman juga kan kalau pada semester 7 itu akhirnya diminimalkan saja di semester 5 minimal. Terus itu ada lagi surat keterangan diberlakukan beli
Jadi ada kampus ya. Ada kampus. Terus habis itu ada lagi itu VK ya. VK itu minimal 3. Pokoknya sekitar 3 sampai 4. Jadi Kalau di Surabaya itu nggak bisa. bisa. Terus habis itu ada lagi itu surat pengalaman mengajar, terus pengalaman berorganisasi juga. Dan yang paling penting kalau mau mengikuti program KKP ini atau yang sekarang tuh disebutnya yang kampus mengajar, itu yang paling penting itu data kita di PDDT ya. PDDT itu memang data yang kita masukkan awal. Apa yang KTP-nya beda sama yang di PDDT itu. Nanti bisa jadi kita tuh nggak bisa masuk ke aplikasi Aplikasi yang akan dibuat tadi. Kan ada aplikasi sendiri untuk program ini, ada aplikasi yang namanya BKM. itu mengisi laporan. Nah, data apapun dari BKM-nya itu kita membutuhkan data dari PDDT. Nah, data dari PDDT ini itu data yang kita masukkan awal kita masuk kuliah. Jadi yang kita masukkan kalau di itu disebutnya kan siaran dulu. Nah, kalau yang di siaran itu harus sama dengan yang ada di PDDT ya. Terus sama dengan yang kita punya, dan yang kita punya kayak KTP dan lain sebagainya itu harus sama, benar-benar sama. Karena kalau seandainya kata beda email pun, ya modal telepon itu juga harus sama. Kalau misalnya beda pun nggak bisa masuk, nggak bisa daftar. Untuk kalau masuk, ya aku nggak bisa. Pengalaman teman-teman satu program itu ada yang dia itu datangnya udah sama, tapi itu entah ini kalau akunnya itu beda dan mana itu dia tuh nggak bisa login ke akun BKM dia. Terus ada lagi teman satu itu sampai dia tuh kata-kata universitasnya itu nggak universitas ini. Beda. Beda. Itu dari sini dari Universik, cuman data-data itu Bandung ya. Iya, Bandung. Politeknik Bandung apa gitu? Bisa ya. Iya, kalau kalau kita mau data ini itu harus dipersiapkannya engineer yang pasti itu yang untuk database itu. Itu awal masuk, terus habis itu nanti kalau udah masuk ke akun BKM yang baru kita nanti yang lain kayak dari Nanti kalau sudah ada pengumuman kita bisa akan mengisi laporan atau lain. Jadi itu apa nih? Seleksi apa gimana? ada prosesnya. Kalau kami itu seleksinya apa sih kemarin? Karena seleksinya dua dari kampus sama dari program. Oh, dari sananya itu yang Jadi ya kalau yang kira itu dari kampusnya sendiri sama dari FKM-nya. Nah, kemarin yang tahunnya kita itu agak seberapa ada kuota itu 13 kuota mahasiswa, tapi yang itu cuma 9. Jadi kita kan bawahnya 4 kuota gitu. Padahal di universitas itu rebutan. Ya, kalau dulu saya itu dikasih kuota cuma 12 gitu ya. Nah, langsung tuh 25, 30. Jadi mereka itu berani. Berani banget. Ya, ini untuk mahasiswanya tadi itu. Itu terus kalau untuk tahun ini itu seleksinya memang lumayan. Jadi ada berapa seleksi? 3. Iya. Yang pertama itu kita seleksi kita masuk pesan dulu. Terus habis itu nanti ada seleksi berkas. Jadi di berkas juga kita masuk tadi itu kita masuk kayak surat-surat itu. sertifikat gitu juga ada. Nah, sertifikat itu Kalau beda sih ini ya, soalnya bukan penunjang gitu. untuk Kemungkinan bisa. kita kayak pengalaman kerja gitu. Kayak aku punya sertifikat, aku punya pengalaman mengajar, aku punya pengalaman organisasi. Termasukkan gitu ya. Mereka kan milik kita. Gitu. Terus habis itu nanti ada seleksi lagi itu namanya seleksi survei kebinaan. Survei kebinaan kalau ini. Terus ada lagi itu yang terakhir itu nanti baru seleksi akhir. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama seleksi beras, terus seleksi survei kebinaan, habis itu seleksi akhir. Nanti kalau udah seleksi akhir itu kita tahu oh kita ini masuk SD ini, kita dapatkan di sini. Kalau kakak-kakak ini tempatnya milik sendiri ya? Iya, contohnya kita Sebenarnya sama diri sendiri. Cuma itu kalau lampiran itu udah pasti diperhatikan di situ. Kalau yang sekarang itu bisa diacak dulu. Bisa jadi kita itu dipindahkan ke lain. dipindahkan ya. Soalnya kan begitu sih. Sebenarnya kalau mengikuti program ini tuh ya harus siap di tempatnya dengan saja ya. Di tempatnya dengan saja itu kita harus siap. Makanya
bisa diaplikasikan sendiri kalau ada pernyataan siap digunakan di mana saja. Jadi kita nggak tahu kalau teknologi kita ada itu pilihnya itu secara manual ya. Kita lagi kirim berkas, kita lagi kirim file, kita lagi kirim file untuk penerapan tesnya karena pilih di SDI. Tapi kalau tentang ini kita ada di aplikasinya langsung. Jadi di sini mana munculnya di mana. Langsung gitu ya. Langsung gitu ya, Mbak. Iya. Kalau misalnya kuotanya cukup, nggak bisa ini nggak bisa ini. Ada bisa sendiri, dan kemungkinan kita jadi bisa sendiri, tapi dibuang karena itu lebih jauh atau lebih Koneksi berarti. Kegiatannya di sana itu apa aja ya, Kak? Kegiatan atau program kampus mengajarnya itu? kegiatannya sih banyak ya. Yang pertama berbagi ilmunya, kita juga mengajar. Terus selain itu juga kita tuh membantu di bagian ekonomi, administrasi sekolah juga. Jadi sana itu kita juga nggak perlu mengajar gitu. Jadi mengarahkan kalau misalkan kalau kita absen ya, sekarang absen kan kita bisa pakai ya, misalnya kan masih belum karena batasnya juga. Oh iya, Jadi mereka di sana itu kalau pengalaman kami ya, itu alatnya itu ada ya. Jadi di mana sama absen. Oke. Jadi kita biasanya kegiatannya memang tujuan awalnya kan kalau program kita kan menyetarkan ya, menyetarkan dan berbicara antara yang sudah ilmu sama yang masih tertinggal terjadi. Nah, kita sarankan dengan cara melakukan mahasiswa itu. Jadi di sebagai manusia ya bisa harus siap. Harus bisa sih. Ya, harus bisa. Jadi harus siap. Misalkan kita ketemunya guru yang gimana itu harus siap. Kan nggak semua guru itu Sesuai sesuai ekspektasi dia. Baik itu kan itu. Itu ada guru yang memang kegiatan ada kegiatan. beberapa tuh kayak kita tuh malah bikin gimana itu kita tuh nggak seperti itu, cuma mungkin bayangnya itu Jadi kita ngapain sih gitu ya? Kita dapat ini gitu. Tapi waktu kita mau pulang itu nggak ini ya, nggak ya berarti kalau malah bedanya itu kayak dulu kita gitu loh kayak jadi ini aja buat mereka itu mungkin karena buat kita belum di sana gitu loh mungkin pengalaman dari kakak pengalaman terbaik yang di sana itu apa? Pengalaman yang dimakan mungkin dari mengajarnya atau proses penyesuaian di sana atau kayak gimana itu? ya misalnya itu ketemu anak kita juga kan di sana kan juga mereka akan les gimana tapi di sana itu pakai biaya atau ya udah langsung gimana jadi tuh itu ketemu anak-anak yang begitu sopan dengan sama kita. kebetulan kita kan orang Inggris ya. Terus yang dibatalkannya itu cuma jual. Sama yang jadi kan apa ya? Kalau itu lebih halus dari mereka. Jadi kita tanyakan pakai bahasa saya. Kita tanya, tanya apa bahasa Indonesia? Ada juga dulu mereka itu bilang banget bu, kayak keren banget gitu. Kita tuh merasa kayak teman kita itu belum jadi Guru. sama anak itu tadi. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih kayak mereka. Mereka ya polos-polos. Dan kita tuh suka main terus juga. Oh jadi hasilnya itu jadi kelas itu, jadi kelas yang kemarin itu. Bukan berharap kita lagi mereka itu bukan berharap tapi kan harus ada dari jadi saja. Jadi mereka itu sebelum awal itu Awalnya itu ya. takut gitu ya. Sekolah lain juga Iya betul. Kita kan tadi kan awal udah bilang kalau misalnya kita itu nggak pernah yang namanya nggak polos. Keluar dari orang tua dari rumah itu nggak pernah. Jadi waktu di sana kita dapat pengalaman terbaik itu. Kita bisa hidup bareng, kita tahu kehidupan mandiri itu kayak gini. yang mana
sama gurunya, kita belajar sama muridnya, kita belajar sama lingkungan sekitarnya, punya ada pengalaman yang kita dapat. Ritual itu juga juga sangat berbeda. Kalau aku dikasih apa itu? Bahkan sampai mereka itu kayak kalau gitu ya, karena itu makanya di sini bantuin gitu. Karena itu keterangannya itu karena kakaknya itu di sana itu belum pernah didatengin sama kayak mahasiswa. Gimana ya mereka antusias sama dia? Iya, antusias banget. Jadi kayak kita tanya sih, awalnya kita tanya kayak di sini tuh memang ternyata ada mahasiswa yang ada nggak kenal kali ini. Jadi dia tuh kayak aku tuh suka sama ini gitu loh. Baru yang mereka selain kayak gitu, mereka juga apa? Jadi mereka nggak tahu ini nggak kasih tahu. Jadi oh iya ada. Itu senang gitu. Tapi ini kurangnya sih memang di SD-nya itu ya tadi terpencil potensi. Tapi di sana dia yang ada ya. Untungnya ada. Untungnya yang dari SD-nya kita dapat itu ada. Berarti di sana SD itu sekolahnya tuh berapa HP? Dari ada beberapa yang itu menjalani sekolah offline. Oh, dari SD itu juga. Terkadang itu kalau misalnya kita melakukan daring, itu kan ada yang siswa yang nggak punya handphone. Jadi di sana itu banyak yang apa-apanya gitu ya. Luar negeri. Jangan pernah tahu. Jadi anak-anaknya kayak apa ya, kurang sama orang tuanya, kurang sayang, kurang kasih sayang sih. Kayak gini sih, kalau ikut pembah, ikut nenek atau kakek itu kan mereka kan lebih apa ya, lebih Kayak bicara sih apa ya, kayak negaranya kan udah tua, jadi kan kayak jadi itu kayak kurang tahu ya, biasa kayak gitu. Kurang tahu tuh pendidikan masyarakat itu gimana jalannya. Apalagi masa juga ini sama mulai apa-apa mulai orang tua kan pakai HP-nya itu nggak pakai HP yang sekarang gitu loh, yang gimana? Kalian sih nggak bisa internet dan itu, makanya kita kan menyuruh mereka untuk datang ke kita itu, kalau nggak ya kita yang sosial gitu lah. jadi juga apa ya, selain juga itu pas waktu kita gunakan itu jelas ke mereka, jadi mereka nggak bisa ngumpulin ke kita gitu, jadi atau gimana, karena ada orang tuanya itu udah kerjanya itu dengan kami sampai sore, jadi akhirnya jadi ngumpulinnya itu malam atau hari berikutnya gitu. Bahkan nggak ngumpulin gitu ya, ada tuh kelas ya, waktu itu kan kita pakai kelas di sini ya. Dan ada yang kelas 1 sampai kelas 6 itu kebetulan aku dapat kelas 5. Jadi di kelas ini ada siswa yang dia itu kayaknya waktu kelas 4 dia itu sudah diperingatkan. Kan waktu kelas 4 itu kan sudah ada pandemi. Kita pandeminya tahun kemarin. Awal kemarin kan waktu kita program itu akhir tahun kemarin. Nah, waktu itu dia kelas 4 itu kayaknya sudah diperingatkan. Kalau kamu mau naik kelas, kamu harus mengerjakan dulu gitu sepertinya. Lalu waktu dia ayat 5 tetap dia dilakukan nggak mengerjakan sama sekali gitu ya. Nah, jadi dia gurunya waktu dia ambil soal UAS itu gurunya itu mau naik kelas standar. Jadi kamu kenapa nggak ikut? Sakit bu, sakit kok hari mati. Sakit kok nggak sembuh gitu. Jadi ya gurunya ya coba memberikan motivasi sih kalau saya. Walaupun benar benci, tapi mereka juga semangat, masih semangat juga. Sekolah itu masih semangat. Masih semangat untuk memberikan belajar tadi. Berarti anak-anak sekolah langsung dari bahan ini. Ya. Jadi ada kegiatan. Lucu-lucu sih. Saya bersiswa atau juga yang belum bisa membaca itu datang ke sekolah. Oh, jadi kayak Tambahan gitu ya. Khusus untuk anak yang membaca itu. Kurang. Kan kalau kelas 1 kan baru yang dari TK ya. Waktu TK kan mereka juga dari
Oh iya. ya kan? Nah waktu itu gurunya menyiasati untuk mengadakan kegiatan di hari Jumat, nanti itu dia ya ada sesinya. Dari sini tuh kakak minumnya aja. Silakan diminum. Jadi di sana itu asiknya itu juga kita siap hari Sabtu. Jadi kan aku full ya, Sabtu Minggu full ke sekolah. Sabtu kalau nggak Minggu kita tuh ke sekolah itu bantu berkebun sama guru. Oh, berkebun jadi kayak tanaman. Iya. Kalau berkebunnya apa sama gurunya? Sama guru-gurunya sih. Soalnya kan kalau sama gurunya kita punya kan kerumunan gitu loh. Jadinya itu sama guru-gurunya. Iya. Minum dulu kak, nggak apa-apa. Kalau dari kakak-kakaknya sendiri, manfaat dari program ini apa? Selain yang tadi? Kalau manfaatnya menurut kami sih banyak ya manfaatnya. Ya, salah satunya tadi kita mendapatkan pengalaman. Terus habis itu kita juga bisa membantu sekolah-sekolah yang tertinggal di tempat di masa pandemi seperti ini, yang memang dimana membutuhkan perhatian khusus. Gitu. Nah, jadi pendidikan sekarang ini memang membutuhkan perhatian khusus ya. Kalau kita lihat kemarin kita mengikuti program itu, banyak yang kita lakukan karena hal gitu. Ya kan tinggal Ini gurunya itu sudah menyampaikan materi ya, tapi mereka itu kurang memperhatikan. Kan kalau sekolah ya kan kecil aja. itu lebih malah saat bullying main kayak gitu ya. Itu benar-benar sih saya sendiri kalau sekarang itu benar-benar harus diberi karena sudah melihat langsung anak-anak saya itu gimana kondisi. Jadi kata suaranya masih ada. Tapi itu kita diberitahu kalau misalnya Mbak mending suaranya kita, ada lagi yang suara di sini itu lebih parah gitu. Oh, jadi mereka lebih merosot gitu. Nah, betul. Lebih tertinggal juga tadi. Jadinya suaranya juga siswanya juga lumayan daripada SD kan kita ya, karena kita yang satunya itu yang dia siswa ya, itu satu kelas itu malah cuma 3 anak. 3 anak suara ya kayak kelas ya sekolah. Jadi kakak ini berapa mahasiswanya? satu sampai 6 itu sekitar 100. pokoknya lumayan lah. Satu kelas itu nggak sampai ada 3 orang itu enggak ya Paling sedikit itu 18. 18. Lumayan lah ya. Aku sih paling ya, 30 berapa gitu. Paling banyak. Terus kelebihan dan kekurangan dari program KMP ini sendiri? Dari programnya Mbak? Kalau kemarin yang kita jalani ya, kalau kekurangannya ya, dalam kekurangan aksi awal, jadi masih kritis itu mungkin. Persiapannya kan Jadi itu tuh dibilangin kamu segini karena udah siap-siap ternyata nggak jadi. Jadi jangan nunggu lagi. Kalau kekurangan Jadi nggak sih program ini benar-benar nggak sih apa ini cuma bohongan gitu kan kayak awalnya itu udah percaya jadi nggak lagi gitu. terus itu juga waktu kita pelaksanaan programnya itu memang kayak untuk pengawasan, untuk pelaksanaannya kayak kurang perhatian gitu ya, kayak kurang apa sih dari itunya itu cuma apa kayak kita mau jalan ini ya setuju. Ada tantangannya di situ. Mereka ada itu ya, ada survei apa yang kemarin itu kalau di daerah di SD-nya itu. Dari tingkat juga dari setiap daerah itu disuruh mendatangi sekolah yang mahasiswa gitu. Nanti mereka itu tanya sama gurunya kita di situ benar-benar mampu untuk masak apa tidak. Terus kalau nggak apa yang kita buat di sekolah itu. Jadi nanti ini kalau kalian gitu ya pas aku ada seperti
kita lagi jualan untuk biaya hidup. Jadi kalau biayanya di sini tuh kita selain bisa dapat pengalaman, kita dapat feedback ya. Seperti itu ya. Jadi kayak upahnya kita makan di daerah gitu. Kayak tadi juga kalau misalnya ini kan kontribusi sama LPDB. LPDB itu kan memberdayakan SDM dulu. Jadi di sini tuh juga dibiayai kita. Itu biayanya. Jadi selain kita dapat pengalaman baru, dapat juga biaya hidup di sana. Kita juga dapat biaya untuk beasiswa juga dapat ya. Jadi lumayan itu. Kita bisa dapat itu. Tapi kekurangannya waktu itu waktu pelaksanaannya terjadi itu ada pembagiannya yang tidak rata. Jadi nggak ada yang keluar, ada yang belum. Kasihan. Karena itu dikasih, jadi dia udah laksanain 3 bulan baru dikasih semuanya ada yang kayak gitu. Jadi kan sebelum kita dari situ ada tugas-tugasnya kan ada yang sudah disebutkan kalau kita mengambil laporan ya. Kalau kita Kalau itu kayak apa lagi gitu ya? kalau itu kita ada laporan harian, mingguan, sama laporan akhir. Untuk laporan harian itu kita tuh ngelaporin kegiatan kita sehari-hari di SDM dari berangkat sampai jam pulang itu ngapain aja. Kalau untuk laporan mingguan ya kalau dari seminggu tadi. Jadi setiap minggunya itu nanti kita ada rencana, oh minggu ini kita mau berbagi sharing, kita mau ngasih tahu kan programnya itu kan ada RPP juga yang kayak gitu. ada jadi Juga kita harus bisa bikin RPP waktu terjun. waktu terjun ke lapangan. Jadi kita kan ada yang pertama itu kan kita lakukan pengajaran. Ya, jadi pengajarannya itu ada literasi sama numerasi ya. Terus habis itu yang kedua itu kita membantu administrasi sekolah. Jadi termasuk itu tadi membuat RPP, jurnal, Terus absen gitu ya. ya betul, terus habis itu rapor ya, terus data-data ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Pokoknya administrasi yang ada di sana. Terus habis itu ada lagi yang teknologi. Jadi bagian teknologi ya namanya. Apa itu? Jadi kita tuh kayak ngarahin gitu. Ada sebuah aplikasi namanya aplikasi aksi. Tapi dari sekolah sendiri atau dari pemerintah? Dari kita disuruh menggunakan aplikasi di dalam aplikasi tersebut itu udah ada kayak insight untuk anak-anak yang tadi. Oh, jadi buat mereka belajar di rumah gitu. Jadi nanti ada baterainya, ada sisanya. Dan selain itu juga kita tuh membantu guru untuk memberi pelajaran itu bukan hanya ditulis di WA itu. Jadi kita tuh mengajarkan mereka kayak membuat media belajar itu. Karena biasanya itu belum pernah ya kayak membuat. Tapi ada sih dasar fisik. Ada salah satu guru yang benar-benar kece banget. Tapi betul gitu ya, nggak jadul gitu ya. Jadi yang guru yang juga tadi duduk ini Pak, saya dapat ini, dapat gini, dapat Jadi gini. sama aktivitas di sekolah itu dia bikin konten. Kayak gitu, jadi kita nggak, oh bisa juga kita apa namanya saling tuker, kan ada guru yang udah bisa. Otomatis kalau kita jadi guru otomatis juga ini gitu. Jadi kita saling tuker ya, saling tuker apa? Pengalaman gitu ya. Saling tuker ya pengalaman. Oh ini punya pakai ini lebih bagus kayak gitu. Terus habis itu itu juga jangan. Soalnya tuh katanya dulu itu Badan. bisa. Oh, ini tuh udah ada di sana gitu kan. Bukan ada gitu. Gurunya itu sudah bukan PPD. Tapi kalau kita lagi bukan. Jadi nggak tahu dekat saya. Mungkin mereka nggak ngerti sebenarnya mereka kan masih kecil ya. Masih Terus saya pun juga nggak tahu. Jadi dia pakai PPD gitu. Apa gitu? Jadi mungkin itu kan ada bapak PPD, jadi mungkin kita tadi bisa bagi pelajaran tadi untuk apa? ya video kan juga lebih menarik sih ya. Ya biasanya kita ngajarin juga untuk KTP atau apapun itu yang berhubungan dengan teknologi kan bisa nggak tertinggal. Tapi kadang tuh
dan orang yang di desa ya. Jadi kayak bisa nggak selesai kayak rekor. Kan bikin duit terus kembali. Oke, kalau pengen dulu dari aku jelaskan. Oh, udah saja itu. Nanti itu bukunya di misalnya mau jelasin halaman ini betul terus nanti videonya itu menjelasin. Jadi nggak langsung bikin video pembelajaran gitu. Jadi dia tuh mensiasati itu tuh dari situ aja. Tapi biasanya itu aku pakai terpalang gitu nggak, Mbak? Kayak Zoom atau Jimit. Susah sih kalau pengambilan nanti katanya karena kan anak-anaknya nanti kan juga. Oh iya sih, iya sih. Tapi kalau pakai apa sama aja sih sebenarnya? Kayaknya tuh kemarin tuh katanya itu pernah dilalui kayak ikut zona atau apa gitu. Yang gabung itu Nggak banyak. karena itu ya tadi orang ada yang HP-nya juga. Oh iya, kan ada lagi sama Jadi orang tuanya itu kerja, terus gurunya waktu ngirim soal itu tadi kan masuk ke hati orang tua. Waktu masuk ke hati orang tua, orang tuanya kerjaannya ya nggak tahu belajarnya apa gitu. Iya sih benar juga. Betul banget ya. Terus biasanya itu perubahan apa aja yang kakak dapatkan dari sana, terus balik ke sini dapat apa aja kira-kira? ya jadi lebih mandiri. Ya bukan dia, ya kayak kita tuh lebih semangat lagi gitu loh. Udah datang langsung ada di sana tuh kita tuh jadi kayak kita tuh jadi coba dulu kayak tinggalin kita gitu kalau kita seperti itu kayak gimana ya? Ini jadi semangat buat kita gitu. Oh iya. Kalau menurut kakak Banyak sih sebenarnya tadi salah satunya itu mandiri, itu mandiri, terus suka. Oh mana ada siswa yang kayak gini. Jadi kan kita juga sharing sama gurunya sih, kalau misalnya mengajar mbak Amber, kayak di soal, kayak di materi soal di buku kan. Jadi mengajar itu ya ada persiapan ya kita tadi ada BP, terus romance, prota itu udah ada persiapan sebelumnya, makanya kita ngajar itu nggak salah-salah. Itu benar. struktur gitu Ya, ya. kita tahu oh untuk ngajar itu nggak harus nggak asal menceplak. Ini materi ini kali ini terkenal. Kok pemilihan ini jelek jadi salah politik. Bukan. Bisa jadi nilai jelek itu juga karena dunia. Nggak terlalu banyak untuk memahami muridnya tadi. Kalau kan ini kan apa dulu kakaknya ini tahun 2020 ya pelaksanaan program ini. Nah di tahun ini ada nggak program seperti ini? Tapi ada beda. Namanya kampus belajar angkatan satu. Oh, tapi tetap dalam satu itu kan satu program gitu. Biasanya kan tadi kan kalau kita kan kampus belajar Ya, soalnya masih awal gitu ya. kalau masih awal itu kan untuk beberapa percobaan sih ya memang terlaksana tapi awalnya Ya. untuk dievaluasi akhirnya yang sekarang namanya cuma kampus belajar angkatan satu. Kalau kita kan memang dengan politis. Tapi ini di Makassar ya, Mas? Sudah berjalan. Oh, berjalan ini. Sama juga. Dari mulai Maret, dari Maret, April, Mei, Sampai Juni. Juni. Oh, waktunya juga sama 3 bulan. Nah, kalau yang saat ini kan Kalau kemarin saya nggak sampai 3 bulan. Cuma ya itu karena namanya kan lebih awal gitu. Kalau yang saat ini kayaknya 3 bulan. terus juga kalau yang saat ini kan terpotong bulan puasa Oh iya, libur ya. Pelaksanaannya itu ditentukan sama apa sih, Pak? Kalau nggak tentu gitu. Pelaksanaan programnya. Dari kali kalau kita nggak tahu ya kalau tahun depan itu ada atau enggak. Soalnya kan memang program ini tuh awalnya memang membantu khusus untuk saat pandemi. Awalnya misalnya besok tahun depan itu kan kalau misalnya pandemi kita udah bisa masuk offline itu nggak tahu ada. Ini kemungkinan ada, tapi mungkin konsepnya itu Beda. Jadi konsepnya yang beda. Atau kayak lebih
lebih ekstra lagi lah sebagai mahasiswa untuk membantu ya tadi karena kan salah software jadi secara langsung totalitas gitu kan ya. totalitas. Tapi pelaksanaannya itu 1 tahun sekali atau diambil setiap semester betul gimana? Kurang tahu juga sih. Mungkin ya, mungkin bisa jadi setiap 1 semester juga mungkin. Soalnya pelaksanaannya berbeda kita tadi mungkin jadi Tidak ada satu berbuat atau mungkin. dalam 1 tahun kan dalam 1 tahun itu kan kita ada 2 semester. Nah setiap semester ada yang ada. Soalnya melihat dari jarak Dari jarak kita ke yang sekarang itu ini. cepat gitu loh antara kata udah saja sama dimulainya program ini kembali. Jaraknya itu kayak cepat. Mungkin itu ada. Insyaallah. Kalau menurut pendapatnya kakak solusi apa yang tepat bagi kita teman-teman mahasiswa yang terdapat akademi seperti ini sekarang? Solusi ya apa ya kayak kalian jangan pikir gak enak aku bosen mending aku milih jangan banyak pikir kayak gitu kita kan bisa apa ya memanfaatkan waktu kita tadi untuk mengikuti program ini tadi programnya itu yang lain bukan hanya program kamu mengajar ini aja kan soalnya di MBK itu kan banyak sekali program salah satunya ya ini tadi yang kita ikuti apa ada banyak. Jadi teman-teman kalau yang sekarang teman-teman mengajar di sekolah ya. Kalau program yang di MPKM itu biasanya mengajar di sekolah. Tapi di sana kita ada banyak hubungan bersenjata, masalah Jadi programnya dari MPK itu. Programnya dari MPKM itu memang banyak. Jadi sebagai mahasiswa itu jalannya menjadi mahasiswa itu yang butuh buku begitu. Karena waktu kita bekerja itu pengalaman itu juga penting. Nanti yang bekerja itu ditanyai pengalamannya apa, sudah berpengalaman apa gitu. Jadi makanya kita itu selain sebagai mahasiswa kita di dalam bidang akademik, kita juga harus mandiri pengalaman. Ya benar banget. Karena pengalaman ya standarnya gak sih penting banget. Penting untuk dunia kerja memang penting. Jadi pokoknya itu jangan punya pikiran aku kuliah online cuma gini-gini wah nggak apa-apa itu juga ilmu Mungkin dari Kak Mei atau dari Kak Irna sendiri punya motivasi atau kata-kata sedikit buat teman-teman buat menyemangati lah gimana? Boleh silakan. Kalau motivasi untuk mahasiswa ya, motivasinya kalau jadi mahasiswa itu jangan cuma duduk di rumah, cari pengalaman di luar banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Pelajaran itu bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga di kehidupan nyata. Itu bakal. iya keluar dari zona nyaman sih Ya, terima kasih. Ya. Sudah. Ya. Oke teman-teman, menarik sekali kan belajar di sini. Saya dan Kak Elina, Kak Merit akan membuka pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum chat atau bisa menyalakan mic-nya langsung. Silakan. Akan diminum, Mbak. Tidak tekan ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat forum chat yang ada di Zoom atau bisa menyalakan mic-nya.
bisa lewat komentarnya aja, nggak usah nyari link. Mungkin di sini kita udah ada kakak-kakaknya yang berpengalaman, kita bisa tanya-tanya mungkin dari pertanyaan aku belum sepenuhnya jelas buat teman-teman bisa ditanyakan lagi. Kalau boleh sedikit bertanya lagi, kakak ini masih mengganggu silaturahmi nggak sama teman-teman yang di sana atau mungkin sama guru-guru di sana? Mungkin masih komunikasi gitu? Masih sih. Kan apa ya? Teman-teman dulu itu tadi ya. Udah saudara. Itu dari kamu sana aja kalau yang barengan sama kakaknya ini. Kalau kemarin kita kebetulan itu dapat dari Indonesia ya. Teman dari Indonesia satu orang. Jadi kalau satu sekolah. Jadi kalau satu sekolah itu dari Indonesia sendiri atau dari 5 orang. Dan dari Indonesia ada 1 orang. Kebetulan yang bapaknya itu profesor 7 ya. Jadi kita bisa tanya-tanya dari pengalaman Sampai ada satu itu ya, ada satu kontrakan. Mbaknya pulang soalnya dari rumahnya. Ya, kebetulan ada namanya kalau Kali dia kata pemain gitu. kalau misalnya kita bukan bapaknya Zumil, bapaknya namanya siapa dari Iya, mana? berkali kan ya. Jadi itu bapaknya kan bapaknya di rumah nemenin saudaranya. Kan ada ya temennya di daerah situ, daerah dekat tembakan kita. Terus nanti juga kita dapat juga teman yang dari universitas lainnya. Dan di sama-sama di Madiun. Tanya kan, dulu juga mahasiswa antusias banget. Ya juga pengen tahu ada pemain ini. Ya. Jadi kan di Madiun sendiri itu kan enggak kalau kita di kecamatan kan enggak. Kalau kita di kecamatan juga kalau ada kita punya kita di jiwa juga. Beda kecamatan, beda desa, beda kecamatan itu banyak. Tapi memang dari beda. Jadi setelahnya juga sih harapan. Juga banyak teman. Kalau yang bersilaturahmi dengan guru SD-nya ada di guru SD-nya. Kalau untuk yang teman-teman yang mungkin kadang ya kita saling sapa di WA. Gimana kan kalau untuk chat terus menerus kan enggak. Mungkin di sana nggak ada kayak buat grup kakaknya sama gurunya mungkin biar komunikasinya kalau waktu di sekolah atau ada guru bersama gitu ya. Sama guru sama dosen pembimbingnya juga. Sama guru-gurunya sih. Kalau sama dosen pembimbing ada sendiri. Oke teman-teman, di sini kita sudah memiliki ada teman-teman yang ingin bertanya, yaitu dari Mbak Nur dari PGSDB. Nah pertanyaannya itu gini,
kalau misalkan cuma ada sertifikat pengalaman mengajar dan sertifikat organisasinya hanya di dalam kampus, apakah bisa gabung di KMB? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu, kalau misal teman-teman saya yang data ini hanya mempunyai sertifikat mengajar di dalam kampus dan sertifikat berorganisasi di dalam kampus saja, apakah bisa mengikuti program tersebut? Seperti itu. Bisa. Malah ada teman kita yang itu nggak ikut organisasi di kampus, pakai organisasi lain bisa. Kan memang ini kan namanya ibaratnya seleksi itu kan kayak lomba-lomba dan juga itu ada juga temennya yang padahal sama ya, bekasnya itu sama, tapi dia nggak masuk. Itu ada. Yang lain seleksinya juga Lebih ketat juga. ya itu nggak apa ya, sama itu masuk. Ada beberapa yang nggak bisa. Jadi kalau ada 20 mahasiswa yang daftar, tapi kan menerima cuma 15 gitu. Jadi kita tadi kan nggak tahu kita tolaknya gimana ini nggak tahu. Ini nggak pernah sempurna ya. Jadi nggak memang nggak harus sertifikat dari kampus saja. Soalnya emang kalau sertifikat dari kampus kok nggak apa-apa. Memang bisa juga kita dapat dari karena pengalaman lebih banyak kan lebih baik. Untuk nanti kalau daftar kita tadi kayak menambahkan CV gitu. Aku kalau udah punya pengalaman mengajar di SD ini, aku udah pengalaman mengajar les di sini gitu. Kan gitu. Jadi waktu itu kita ada judulnya banyak. Waktu tahun itu sih lumayan sih. Teman-teman itu juga judulnya pengalaman mengajar itu KLS. Terus ikut yang di kecamatan itu rumah belajar. Itu pernah ikut program juga namanya rumah belajar di sini. Itu biasanya itu kita mengajar anak dari SD ke SD. Gabung jadi kan ada juga dari SMP ya. Kalau dari SMP itu kalau di sini tuh yang pegang anak matematika sama bahasa Inggris. Kalau yang SD yang pegang anak SD. Jadi kalau di rumah belajar sendiri itu nggak cuma lulu belajar, ada juga ada permainan, ada juga apa lagi belajar sambil main juga ada bikin kreativitas terus drama gitu. Pokoknya nggak membosankan. Nggak membosankan. Pokoknya setiap hari itu harus ada tema belajar. Jangan monoton PR atau gimana. PR pun sesekali kadang-kadang sih nggak selalu bahas Pokoknya yang mereka nggak bisa kita ya. Gimana untuk Pak Nurul, pertanyaannya apakah sudah puas? Jika ada sanggahan, silakan. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kami kasih beberapa pertanyaan. Untuk apakah sertifikat mengajarnya itu harus berupa sertifikat yang apa lain gitu, Mbak? Iya. Soalnya kita upload fotonya ya. Fotonya. Misal kalau koleksinya koleksi di rumahan gitu, mengajarnya di rumahan gitu. Bisa menggunakan sertifikat yang lain sih. Kalau itu tertulis itu pengalaman tertulis kayaknya ya. Ada tulis. Oh, jadi kayak pengalamannya itu pernah koleksi di Jadi salah satu seleksi di kampus kan ditanya ya sama guru dekan waktu itu masih ya masih dan itu ditanya pengalaman kita jadi kita itu bilang ya pernah koleksi di rumahan. Kan kalau soalnya kalau masih di rumahan kan nggak dapat sertifikat ya. Iya. Oke, kali ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya gini, Kak, saya mau tanya. Ini kemarin kakak kan mengikuti program KMP, tapi dalam waktu aktif perkuliahan. Nah, gimana kakak untuk membagi waktunya? Jadi pertanyaannya, gimana caranya kakak-kakak di depan ini bisa membagi waktu antara program KMP ini sama perkuliahan yang sedang aktif? kita tetap melaksanakan kuliah. Jadi kalau kita ngajar kita ya tetap kuliah, cuma kita izin dosen karena kita diberi kelonggaran untuk kita mengikuti seperti Virtual. ya virtual itu kita nggak Meetingnya sekarang. Ya, tapi di waktunya ya sama dosen-dosen
Jadi sebelum kita berangkat itu kita sudah kirim kayak surat pernyataan, kayak surat izin. Kita setiap dosen kita kirim surat izin. Nah, bisa memaklumi. Jadi kita kirim surat izin, Pak memberitahukan bahwa kita ini sedang melakukan program dari MPKM yang seperti ini. Kita sudah jelaskan tadi surat izinnya. Terus dari dosennya juga, beliau sudah memberi izin. Jadi alhamdulillahnya ya bisa kita bagaimana. Nanti untuk tugas dan lain sebagainya Masih sama. Sama jadwalnya tahu juga. Sama dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program ini, deadline-nya sama. Jadi Bedanya itu ada yang virtual kita itu. mereka itu tinggal ya. Waktu itu kayak udah, jadi durasinya itu memberikan waktunya itu cuma beberapa jam. Sedangkan kita itu sedang mengajar waktu itu. Akhirnya kalau selesai mengajar, buka akunnya kita, buka isi saja, ya kita tidak tahu biasanya. Kita bilang kalau misalnya kita tertutup, terus jawabannya kita seperti ini. Sebenarnya memang kita sudah tahu soalnya itu kayak gimana. Kan kata mikirnya aku mungkin masih 1 hari lah. Kita beberapa jam. Jadi kita mikirnya kayak begini. Tapi boleh ya. jadi ini aku masih ada kesalahan dua-duanya gitu secara berbarengan ya. Jadi salah satu konsekuensi kita saat mengikuti. Ya memang kan mengikuti suatu program kan ada plus minusnya. Kalau misalnya kita ikut program ini kan Mbak Budi budayanya yuk ngobrol, budayanya yuk semangat banget. Ya benar memang masih semangat, tapi ya harus banget kita. Kalau kalian nggak ngikutin kuliah nanti malah Sama-sama. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi yaitu gini. Assalamualaikum Kak, saya dari SDB. Mau menanyakan untuk pemberian kabar tentang program kampus mengajar ini bisa kami peroleh dari apa ya Kak? Apakah melalui website atau pemberitahuan dari kampus? Terima kasih. Jadi pertanyaannya dari teman saya ini informasinya berarti itu dari mana? Mungkin bisa dari mailing atau dari teman-teman Hima atau di website dari tadi Ibu gimana? Kalau kita dulu masalahnya kalau akademi biasanya buatannya sampai ke PBB kalau akademi. Kalau itu kan kita bisa akses di IG. Itu oh ini terus dari sana kita juga buat adik-adik bisa tanya ke kita soalnya dari akademinya sana juga memberikan info bahwasanya kan masih ada yang masuk grup kayak besar gitu loh ya besarnya itu jadinya besarnya KMP jadinya kita bisa tahu oh program selanjutnya ini tanggal sekian sampai sekian nanti disebar juga di bagian-bagiannya karena kirim ke dosen nanti disuruh di depan kita. Ada tulisannya itu ya. Iya, ada. Jadi informasinya itu dari kampus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, maka saya tutup sebelum saya tutup. Saya ingin sedikit berpesan ke teman-teman. Ya, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kakak-kakak yang ada di depan. Ya, semoga kita bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Setidaknya kita sudah mendapat gambaran tentang bagaimana program kampus mengajar itu, dan kita juga tahu apa aja pengalaman, apa aja benefit, dan apa aja kekurangan dan kelebihan dari program mengajar ini. Dan saya sendiri selaku moderator Nurhatana, saya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya untuk kakak-kakaknya saya mohon maaf sebagai moderator bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih untuk bapaknya. Sekali lagi terima kasih. Saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seri session selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kita bertemu di seri session sisi 2. Oke? Dadah. Sukses guys. Kuenya dibuka. Tapi kira gue tepuk tangan semua. Terima kasih.